Jadi nanti kita menilai sholat kita itu dilihat dari dua. Penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kayak kuliah gitu. Jadi kuantitatif ini tidak memenuhi syarat, sholat rusak semua. Kualitatif ini tergantung berapa bobotnya. Lek sing apa sempurna itu sak rakaat berarti diterima sak rakaat. Lek sing sempurna rong rakaat ya disempurna diterima kabeh salat subuh. Itu dari sisi kualitatif. Lek kuantitatif pokoke rusak sitok rusak kabeh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur bisa datang dan bisa hadir meskipun tidak semua bisa hadir. Mudah-mudahan yang hadir ataupun tidak hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini karena saya tidak dimintai judul. Ya judulnya Sakara Pudewi. Nah, judulnya apa? Sesuai dengan spesialis saya. Apakah sholat bapak-bapak ini diterima apa tidak? Lalu pertanyaan ngono ya apa sama jawab. Terus ngene. Lah sampai niki ono sebagai mati. Terus di kuburan tuh malaikat yang ngomong ini. Sepunten sing kadang nggih Pak, sholat sampai mboten diterima kabeh. Lek ngono jawabane ya apa? Ayo, ya apa jawaban? Waduh, belahe nek ngoten mawon. Kalau tak balik mawon teng donya. Gak iso. Kan sudah tidak ada. Nah terus ya apa sampean ini? Jadi maka setelah ini sampean harus bisa menjawab. Harus bilang iya diterima gitu. Nah, tapi udah ada ilmu nih. Karena ilmu nih ya gak iso. Jadi muslim itu harus jelas, harus bisa menjawab. Karena Nabi ya tahu bisa menilai sholatnya sahabat diterima atau tidak. Sahabat juga bisa menilai temannya diterima atau tidak. Berarti kita harus bisa. Nah ngaji sama ini suka pinter ya, waduh keliru ya. Berarti ustadz yang keliru itu. Nomor satu ya, sampean sudah hafal. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu bi sholatihi. Yang pertama dihisab adalah ya. Terus hadisnya kan begini. Fa in sholahat faqad aflaha wa anja. Sampeyan rungono ae gak usah nulis. Engko materi tak kirim. Nah, tak kirim di WA. Kok sampean pelajari lek bingung sampean takut. Isa sampean ngurungno mbing ngantuk-ngantuk sekapop ya. Sing penting teko alhamdulillah. Tapi cuma ngomong dewe, lek ngomong dewe sesuai malaikat sampean. Lambine ya. Wa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya baik, maka sungguh orang itu akan sukses dan beruntung. Berarti selamat bahagia.
sukses, beruntung, selamat, bahagia. Itu mewakili arti aflaha wa anjaha. Wa in fasadat, jika rusak, faqad khoba wa khosir. Jika sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan sengsara. Berarti di situ kan sudah jelas. Ada sholat baik, ada sholat rusak. Sehingga sampai itu koyok ono pesanan jeruk, sampai pesanan jeruk toko supermarket. Ono oma dipilih kok gak jeruk. Dipilih kok enggak? Dipilih sing apik, ambek sing gak apik. Kan gitu toh. Nah, sing apik tadi dipilih sing apik ya opo? Sing sesuai syarat dan ketentuan dari supermarket. Tak ngono. Nah, gitu. Berarti di sisi no iki jeruk rusak. Gue tiketno sing sok tiketno wong, sing apik di gitu. Lah ngono sampe. Nah, gitu. Nah, berarti ini sholat ada yang baik, ada yang rusak. Jadi kita harus tahu mulai sekarang. Oh, sholat saya bagus. Oh, sholat saya rusak. Sehingga nanti ya bagaimana diterima? Oh, pasti diterima. Karena sudah sesuai dengan persyaratan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Hadis yang kedua, awalu mayuhasabu bil abdu tuhuru. Tapi yang kedua ini dalam su'abil iman, Imam Baihaqi meriwayatkan. Yang pertama kali dihisab itu bersucinya. Tadi kan sholatnya. Tapi juga tidak salah juga. Karena sampai kalau sholat nggak bersuci, ya tidak diterima. Nah, sholat tanpa wudhu tidak sah atau tidak sempurna? Ya tidak sah. Maka fa'in hasunatuhuru, maka ketika bersucinya bagus, fasolatu karena fituhuri. Maka jika sholatnya bagus, bersucinya bagus seperti, jika sucinya bagus, maka sholatnya seperti bersucinya. Nah, jika hasunat sholatu, jika sholatnya bagus, maka sa'iru amali karena sholatih. Amal yang lain dianggap bagus seperti sholatnya. Sudah terkenal hadis. Cuma yang tak terkenal tadi ada tuhur. Bersuci itu masuk di hisab. Ya karena sebagaimana kita ketahui, sholat tidak sah tanpa bersuci dari hadas kecil, besar, dan najis. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari, Nabi itu masuk masjid. Lalu ada laki-laki datang pada kala rojul fasol, ada laki-laki kemudian datang sholat. Madi sholat menghadap Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi mengatakan, irji, kamu kembali, fasolli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali sholat lagi karena kamu tadi belum. Padahal sudah dikatakan apa? Saya lam tusalli kan belum. Akhirnya kemudian dia sholat lagi. Mari sholat jemaah, kemudian dia datang lagi kepada Nabi, fasalama ala Nabi, lalu salam lagi kepada Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan, irji fasolli. Kamu kembali ke sana, kamu sholat lagi, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Nabi sampai mengulangi 3 kali. Bisa apa sampai tingkat itu? Nah, aku mengulang-ulang noto. Lalu apa kata dia? Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar. Fama usinu ghairahu fa'alimni. Saya ini nggak bisa sholat yang lebih baik seperti apa daripada itu. Tolong saya ini diajari. Berarti Nabi bisa menilai sholat apa? Bisa. Wes, itu ya, masih kosong ya. Berarti Nabi bisa menilai sholat. Berarti Nabi tahu kalau sholatmu ini tidak sah, tidak diterima. Makanya disuruh kembali. Ya, itu Nabi. Lalu yang kedua itu sahabat Hudzaifah. Diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad. Dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, di masjid itu ada seorang laki-laki juga yang sholat. Faja'ala la yutimmu ruku' wala sujud. Lalu laki-laki itu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Falamman sarafa, ketika sudah selesai sholat, lalu Hudzaifah mengatakan, mundukan
Albi sholatuka. Loh kamu sholat seperti ini ku mulai kapan? Lalu dia jawab, mundu arba'ina sana. Loh, ya sudah 40 tahun yang lalu aku sholat ya kayak gini. Terus berapa tadi? Waduh, mari kata pensiun. Ya udah enggak sesuai. Coba lalu apa komentar sahabat Qudai? Ma sholaita mundu arba'ina sana. Kamu tidak sholat sejak 40 tahun yang lalu. Lu anggap belak sampean. Tapi sudah beruntung dia. 40 tahun sholat tapi ada yang ingatkan. Ada kesempatan untuk berubah. Coba lagi ngata no malaikat, masolaita itu kurang. Beruntung sampean. Gak salah apa-apa sampean. Ini sih untung. Lek mati ini umur 45 masih ono 5. Nah, alhamdulillah aku yori ini mati sampai setahun kasih ya si orang setahun. Nah, berarti bisa apa? Bisa menilai. Tapi marung ngono aja nilai wong-wong kabeh kon rusak. Ini aja ngono. Maksudnya gak ngono. Nilai kita dulu, diri kita dulu ya. Baru ngandani ini alon-alon. Lah iso kon teko ngaji ini. Setelah itu, waduh ini lebih bahaya. Walau mutta wa hadhihi sholatuka, la mutta ala ghairil fitrah. Kalau kamu mati, sholatmu seperti ini, kamu mati tidak di atas agama fitrah, tidak berada di atas agama Nabi Muhammad allati futiro alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu mati tidak di atas agama Islam. Kenapa? Enggak sholat kan berarti duduk bisa merusak apa? Waduh. Ya untung sama si umurnya si lumayan nih ya. Nah, dan insya Allah ya sudah pun kabeh iki kanggo iling-iling ini nanti sampean tugasnya ngandani wong liya. Sampeyan lak pinter-pinter jadi sekali ngandani liya. Ini sing gelem di gak gelem ya wis jarno ya apa enggak gelem. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Inna rajul la yusolli sittina salat." Waduh lah ini sudah pensiun. Sungguh ada seorang laki-laki yang sholatnya 60 tahun. Matuk baru lahu sholatun, tidak diterima sholatnya sama sekali. Lalu kenapa? La'allahu yutimur rukuk, barangkali dia itu menyempurnakan rukuk, wala yutimur sujud, dan tidak menyempurnakan sujud. Lalu ngono salah. Oh paling sujudnya sempurna, rukuk enggak. Rukuk sempurna, sujudnya enggak. Wa yutimur sujud, dan dia menyempurnakan sujud, wala yutimur rukuk, dan tidak menyempurnakan rukuk. Tidak tahu, Pak. Tapi alhamdulillah ini kayak mati ini umur 35. Si ono plus. Lumayan. Nah, lah wong ono gak salat e cul swarga. Apa maneh salate 5? Dan Nabi bercerita kan. Ada saudara kalian belum pernah sholat, belum pernah zakat, tapi dia langsung masuk surga. Kok bisa? Loh, kok bisa Nabi? Ya? Karena dia datang kepadaku ketika terjadi perang. Lalu dia mengatakan, Nabi saya ini masuk Islam dulu apa perang dulu? Lalu Nabi mengatakan, kamu masuk Islam dulu, kemudian perang. Nah begitu perang, mati. Jadi tulung sholat, tulung zakat. Nah, sampai nukain soalnya. Sampai nubian lebune. Jadi gak ada sholat, gak ada zakat, lu besok harga. Nah sekarang pertanyaannya. Berarti tadi ada standar kan, rukuk dan sujud. Nah sekarang supaya rukuk dan sujud sempurna itu bagaimana? Jadi nanti kita menilai sholat kita itu dilihat dari dua. Penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kayak kuliah gitu. Jadi kuantitatif ini tidak memenuhi syarat, sholatnya rusak semua. Lek kualitatif ini tergantung berapa bobotnya. Lek sing apa sempurna itu sak rakaat berarti diterima sak rakaat. Lek sing sempurna 2 rakaat
ya disempurnakan terima kabeh salat subuh. Itu dari sisi kualitatif. Lek kuantitatif pokoknya rusak sitok rusak kabeh. Nah gitu. Nah sekarang dari sisi kuantitatif supaya rukuk dan sujud sempurna membaca tasbih itu 3 kali paling sedikit. Itu jadi nyang. Jadi sampai lek rukuk baca apa? Ya, itu sampai. Oh jadi tambahi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. Iku ae wis 3 kali. Berarti kalau saya rukuk ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Itu baru rukuk sempurna. No. Lek sampean mau ngene. Ya gak sempurna masih pengen telu. Gitu. Karena standar bacaannya itu tartil. Tartil itu lek nulis nututi gitu. Lek ditulis tuh sampean maca subhanallah, lu kami nulis nututi. Masih sih nulis wong Arab sampean kalau jadi terus. Mau nulisnya gak lancar. Gitu. Ayo coba bareng-bareng ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamid. Ya butuh ngono. Masih salah, Pak. Sudah ya? Itu ya? Sudah ya? Satu ya? Dalam Sunan Ibnu Majah, barang siapa yang rukuk, lalu dalam rukuknya membaca Subhana Rabbiyal Azim saja, salasan. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu. Barang siapa membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, kata Nabi, faqad tamma ruku'uhu. Maka sungguh telah sempurna rukuknya. Berarti misalnya sampai pakai ini 3 kali maka sempurna. Ayo sama-sama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman. Nah itu. Dah ya. Jadi 3 kali paling sedikit. Begitu pula ketika kita sujud. Tadi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sama. Biasanya wa bihamdihi, berarti sujudnya juga wa bihamdihi. Berapa kali? 3. Ayo. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la saja sama-sama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Siapa yang baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, faqad tamma sujuduh, maka sempurna sujudnya. Perhatikan kata Nabi selanjutnya. Wa dzalika adnahu. Yang demikian itu paling rendah, minimal paling sedikit. Paham ya? Saya ulang ya. Jadi 3 kali itu paling sedikit, bukan paling banyak. Jadi 3 kali apa? Sedikit, bukan paling banyak. Sehingga nanti lah imam Masjidil Haram rotok suwe sampai nojo ngerasani imam Masjidil Haram. Kok suwe temen mau coba? Aku pengen telur mau wang mari ya. Jelas ya? Jadi kalau sampai baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, maka itu minimal sempurnanya rukuk dan sujud. Nah, kalau Nabi itu sudah mengucapkan 3 kali, memberikan angka dan mengatakan paling sedikit, ya wis, ojo dikurangi. Nah, gitu. Jangan dikurangi, tapi boleh lebih karena Nabi mengatakan apa tadi? Paling pada dikatakan. Nah, sehingga para ulama, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari,
Lalu para ulama berkesimpulan subhan rabbil azim fir ruku' wa dzalika adnahu itu paling sedikit pada bakomun illa anna hada miqdaru ruku' was sujud. Ini adalah standarnya ruku' dan sujud. La yudzi'u adna minhu, maka tidak cukup kurang dari 3. Nah, tidak cukup, berarti ya sholatnya rusak ruku' dan sujudnya. Seperti tadi kita kamu ulangi, kamu tidak sholat, kamu tidak diterima. Nah, jadi itu ketentuannya ya. Sehingga Imam Syafi'i pun di dalam kitabnya itu ketika menyebutkan menjelaskan subhana rabbiyal azim ya sama. Wa uhibbu ayyabda ar-raqi. Aku seneng kalau orang itu ruku'. Di ruku'ihi di dalam rukuknya itu membaca subhana rabbiyal azim salasan. Membaca subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Bahkan beliau tidak pakai ini yang pertama. Ini malah yang beberapa selanjutnya. Tapi di alinea pertama tidak pakai ini. Tapi pakai Allahumma laka roka'tu untuk doa rukuknya. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah sekarang makanya Imam Suyuti dalam Syarah Sunan Ibnu Majah mengutip perkataan Imam Tirmidzi. Sehingga Imam Tirmidzi mengatakan apa? Karena Nabi sudah ngasih pedoman dan Ibnu Hajar tadi ngasih pedoman minimal 3. Kalau Imam Tirmidzi langsung mengatakan tajibu wajib Allah yang kusor rojulu fi ruku' wasjud. Seseorang yang sholat itu tidak boleh, wajib ya. Artinya wajib sudah, tidak boleh mengurangi dalam rukuk dan sujud min salasi tasbihat dari 3. Nah karena tidak boleh mengurangi dari 3, makanya apa ya tadi makmum kan gitu. Imami apa kan gitu. Nah itu akhirnya para ulama bikin pedoman. Ibnu Mubarak mengatakan yustahabbul imam, maka dianjurkan bagi imam ayyusabbiha khamsa tasbihat, maka imam itu dianjurkan baca 5. Kenapa? Likai yudrik man khalfahu salasa tasbihat, supaya orang yang berada di belakangnya imam namanya apa? Makmum itu bisa baca 3 kali. Nah makanya lelei kemudian imam sing cepet, maka seluruh dosa makmum itu ditanggung oleh imam. Saat tentu imam itu turu kabeh. Bayarannya gak jelas, dosane jelas. Gak delok ngri-ngrian rek. Oh, itu ngri-ngrian seperti itu. Nah, maka harus tahu itu imam. Maka karena imam itu bertanggung jawab kayak sopir. Nah, antum tenono ya. Makmu tinggal Dan kalau makmu ngilokno sampean, ya aja suwe-suwe. Imam ono dhewe. Aku gawani nanggung dosane. Lah aku sing imami sampe njaluk cepet yo tak cepetno tapi dosane sampe tanggung. Lah aku yo gak ngerti ini. Sehingga di satu masjid itu kan dan tahun ini jadwal khutbah, tahun depan kan enggak. Aku berapa takut apa untuk alasannya. Nah, sejarah ini takbir sholat lek ruku ambek sujud kesuwen jadi. Oh ya alhamdulillah. Pokoknya aku gak diarani Wahabi gak apa-apa. Pokoknya itu aku jelasin, hanya tak kayak ngono. Terus terapi supaya ngerti. Kan dengan dilama notifikan orang tanya, lu kok lama itu? Kadang-kadang perlu begitu, kanjeng Nabi. Jadi jelas ya, imam baca berapa? 5 kali. Makmum 3 kali. Maka nanti Surya, Masjid Sang Surya itu bikin SOP. Siapapun yang imam itu podo. Maka lek terawih itu juga diganti-ganti imam. Ya itu yang jelas, tapi standar. 1 apa 2 apa 3, tapi standar.
Karena tidak semua khotib yang ceramah itu pinter ceramah, tapi mau Quran ini kadang pletot. Terus soalnya itu gak karu-karuan. Itu mbak pinter ceramah. Gitu. Tapi aku gak ngelokno jarno. Ya sampai dengan ceramah yo gak iso. Jarno alhamdulillah, itu gelem ceramah alhamdulillah. Mek salate kurang ngono. Perlu belajar lah lagi. Nah, itu perlu SOP. Itu kelemahan masjid-masjid kita di situ. Nah, di Palapa aja ya alhamdulillah. Sehingga orang komentar, Palapa sing imam sopo ae bodoh. Ya kita coba. Kecuali orang yang gak ngaji moro-moro kalau sing imam dia bantu. Tugasnya mau cepat, orang kaget dulu. Duh, kok cepet sopo mang sing imam ngono. Oh, hari gak ngaji ngono. Kan sudah kita tentukan SOP. Jadi itu di dalam Sunan Ibnu Majah dan dikatakan Imam Tirmidzi dan Ibnu Mubarak. Nah, ini jelas ini, enggak tak kirim ya sampai ya. Bukti Omar dipelajari. Setelah itu diajarkan ke orang. Pokoknya orang sing gondol ya udah jaluk harokatnya Pak Sam ini. Lagi Aisyah ya belajar mana? Ngosok ngaji berang tahun pancet. Ya percuma ngaji. Jadi harus jelas. Saya kan sekolah ya. Harus jelas oleh ilmu apa gitu. Maka aku hari ini butuh jelas aku menyampaikan apa. Gak percuma oleh berkat paling ngono-ngono itu. Ingat akarbu. Lalu Nabi mengatakan apa? Aswa'un nasariqah alladhiya sariqu sholata. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholat. Sudah jelas. Kan berkali-kali saya sampaikan. Sehingga orang ke masjid itu ada 3 pencuri minimal. Pencuri sandal, pencuri kotak amal, dan pencuri salat. Sahabat itu heran. Tanya sama Nabi, wa kaifa yasriqu sholatahu. Nabi, bagaimana orang itu kok masuk mencuri sholat? Lalu Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu namanya pencuri sholat. Iku sholati DVD. Hal iku jenenge jamaah sampean pimpin. Wau cepet kabeh, iku jenenge wong rampok sholat. Soale ono apane? Ono kok pimpini. Jenenge ngerampok. Rampok. Jadi Kak, juri ono pemimpinane rek. Sholat ono premane. Jelas ya? Saya jelas sih, gak jelas gak takut. Terus ini, lu Ustaz, aku lu tahu mondok biar krungu jadi kiai ku mocone ping pisan oleh. Jawabannya iya boleh. Kapan? Ketika sampai rukuk dan sujudnya ku moco iki. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iku asal sampean takokno mau ya kaden. Iya, aku seru aku. Was-was ya. Tenang ya. Tapi mocone kudu tartil. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena Nabi tidak menentukan minimal, maka 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, gitu. 100 juga boleh. Nah, gitu. Jadi jelas ya. Jadi 1 boleh karena Nabi tidak menentukan salasan minimal. Jadi yang dimaksud 1 boleh itu iki. Gitu. Nah, gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu Sahih Bukhari itu. Dalam rukuk dan dalam sujud. Sama. Minimal 1. Sehingga nanti bacaan rukuknya ini bacaan sujud itu juga banyak. Cuma dulu itu kita diajari kan sesuai dengan cat sekolahnya. Kayak CT hijau, subhanallah al-azim, kayak CT biru, subhanallah al-azim. Sampai juga sampai tua. Nah, gitu. Aku ya selalu cari gitu ya. Nah, gitu. Dalam Sunan Ibnu Khuzaimah, Nabi rukuk. Ini Imam Syafi'i itu di dalam kitabnya Al-Um itu pertama kali doa rukuk pakai ini dia. Yaitu
Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Khosa'a sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alam. Oh ini cocok bagi guru. Nah, gitu. Tapi wong gak tidur itu cocok. Ya sing gampang sumpah itu cocok. Ya supaya tenang pikiran. Allahumma ya Allah laka hanya kepadamu rokatu saya ruku. Wa bika amantu dan hanya kepadamu saya ini beriman. Walaka aslamtu dan hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Engkau adalah Tuhanku. Telah tunduk khusyuk pendengaranku, tunduk khusyuk penglihatanku, tunduk khusyuk otakku, tunduk khusyuk tulangku, tunduk khusyuk urat sarafku, dan seluruh tubuhku yang ditandu oleh kedua telapak kakiku aku serahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta. Wah, mantap lah tuh iki sampai. Dari makmu menjungkel. Soalnya makmu itu ngapa? Mbak ngerasani. Lah iya pas suwe temen. Paling kiket belajar sholat. Ngono. Jadi lek suwe iki jarine wong saiki kiket belajar sholat jadi. Lha kan malah biasa kiket belajar dah. Kok suwe temen ngono. Nah, wis gak karu-karuan. Iku generasi Gen Z atau Gen Z. Gen Z. Kayak Gen Z ngono ae wis. Itu mulai para marketing melapor tiru-tiru. Itu karena orang-orang marketing yang bikin istilah-istilah untuk dicekoki pasar apa, diteliti gitu. Kesenangannya. Itu mereka untuk memetakan pasar. Kita gak usah arek mulai piano foto ada ndaplek-ndaplek ya api-api. Ngono bagi loro. Nah, itu tadi doa rukuk ya. Sekarang doa sujud ada lagi dalam Sahih Ibnu Hibban. Nabi pernah dalam satu kesempatan beliau sholat ketika sujud dia bacain Allahumma firli dzambi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu. Allahumma ya Allah ampunilah dosa saya semuanya, yang lembut-lembut, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang dulu-dulu dan yang akhir-akhir, yang terang-terangan dan yang rahasia. Nah, gitu. Minta ampun semua kepada Allah. Cuma iki akeh apa? Sing akeh. Aku gak suudon sampe sampean. Kaya ya akeh wis apa. Gak ada suudon tapi pasti. Nah, jadi itu contoh doa ruku itu banyak, doa sujud juga banyak. Pilih salah satu mana yang sudah hafal. Tapi kalau pakai subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali dalam ruku dan sujud. Nah sekarang maksimal berapa? Tidak ada minimal. Maksimal tergantung panjang surat yang dibaca. Itu kebiasaan Nabi. Jadi tergantung apa? Panjang surat yang dibaca. Itu kebiasaan Nabi. Sehingga di dalam Sahih Muslim, ketika satu saat itu Nabi qiyamul lail. Lalu sahabat Hudzaifah itu moro-moro melok di belakang. Kadang Nabi itu maca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, waduh rek kadung melok Al-Baqarah. Iku aku tadi ya. Itu saya tadi. Tapi kalau sahabat Hudzaifah bagaimana? Dia dalam hatinya tuh ini. Yarka indal mi'ah. Semoga Nabi ini nanti rukuknya ketika sampai di ayat yang ke-100. Nah, inta ini sampai 100. Terus di hadis ini menyebutkan summa madho. Kemudian Nabi meneruskan. Jadi ketika sampai 100 itu terus. Sampai lu lah terus rek. Itu terus. Perhatikan. Terus tadi ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa gitu. Ya meskipun zaman itu suratnya kan belum turun semua. Tapi yang jelas lebih dari 100. Masih Ali Imran 10, mungkin An-Nisa 5 gitu. Tetap lebih dari 100.
Nah, singkat cerita itu nih. Summa roka'a. Kemudian Nabi ruku. Faja'ala yaqul, dan dia menjadikan berkata dalam rukuknya itu subhana rabbiyal azim. Pada subhanallah azim. Berapa? Wakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama rukuknya Nabi itu hampir sama dengan lama berdiri. Loh, lihat sampai kekeri coplok. Jadi langsung jungkel lah mbak. Soalnya ngantuk ya. Utawa kuareken. Karena ikan terawih ya. Oh, Nabi kuto. Makanya bojone songo. Lha sampean salat ngono bojone songo gak kuat sampean. Mau siji gak kuat sampean. Songo lah. Ndelok wong iki. Jadi itu Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang itu tahu awak nih. Oh ini kadang dia mulai hilang gara-gara bojo sitok. Nabi Muhammad itu songo. Gak pernah meninggalkan dia mulai. Wadang nek keturun atau sakit dikodok waktu duha 12 rakaat. Lu padahal satu waktu itu pernah Nabi itu kan Nabi itu bojone songo. Dino ini kan itu. Berarti kan setiap malam itu kan ada dua yang tidak terlayani. Sehingga ada waktunya rapel. Jadi Nabi itu pernah merapel satu malam itu 9 istri. Lu ngono yang mulai. Kadang awak dewi gitu. Gak sampeyan awak dewi lah. Bojo sitok kadang-kadang wae. Wis turu gak iso tangi ya. Ngorok buantar. Itu Nabi. Nah terus sama. Ketika sujudnya itu hampir sama dengan lama berdirinya. Padahal sujudnya ya mau subhana rabbiyal a'la tok padahal. Waktu itu belum turun yang lain. Si mau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana gitu. Nah, ya itu bedanya kita sama Nabi. Karena Nabi itu istirahatnya di dalam sholat. Lah sampeyan cepet-cepet istirahat dari sholat. Makanya gak bodoh. Nabi pelan, kenapa? Karena istirahatnya dalam sholat. Ketenangannya dalam sholat. Masih bojone songo. Begitu azan ya ditinggal karena ketenangannya dalam sholat, kesenangannya pada istri tapi tenangnya dalam sholat. Istri, sehingga para ulama itu boleh sampai 7 kali, 9 kali, ispun 9, homsun 5, ikhda asrota 11, pokoknya paling didik 3. Jadi itu penilaian namanya secara kuantitatif. Jadi lek ruku itu gak sempurna, kabeh rusak. Oh maning ruku ambek sujud rusak ya rusak kabeh. Gak diterima gitu loh sholatnya. Makanya harus hati-hati. Lek sampean suruh ngimami ngomong. Pak sepunten iki lek kula sampeyan ngimami gak alon titik lho ngono sak durunge. Supaya makmume gak kaget. Soalnya nanti makmum kan usah dong bisa bentul sampai lu kok turun imam balik mana ngomong. Nanti gitu. Karena sudah biasa gitu. Maka untuk menghindari itu sampai waras gitu. Kemudian singkatan gila kalau ngimami berarti pelan titik kersane termasuk pencuri sholat. Pokoknya gak gelem sama imami dewi aku tak sholat dewi. Sehingga presiden-presiden zaman dulu, misalnya Anas bin Malik menceritakan, karena Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi itu satu ya, umurnya panjang, hartanya banyak, itu uangnya banyak, itu. Nah, jadi Nabi itu Allahumma aksir malahu, wa aksir waladahu, gitu, wa aksir umurahu, itu abariklah. Itu memang didoakan Nabi begitu. Akhirnya anak mbak putune itu jumlahnya 1 itu umurnya 135 kurang lebih pokoknya menangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pokoknya umurnya panjang. Lalu dia jadi imam, jadi apa? Makmum. Aku ini pernah di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi sholatnya enom iki, namanya Umar bin Abdul kan masih muda dia.
umur berapa masih waktu itu? Di bawah 30 kalau nggak salah, jadi khalifah. Tapi sholat arek iki lho koyo nak Kanjeng Nabi. Tak titeni lek rukuk itu pasti ping 10 gitu dia. Ini presiden Bapak 10, Prabowo ini bagus. 10. Oh, insya Indonesia barokah ya. Presiden lek ngimamu 10 kali. Wa fi sujudi aswa tasbihat. Dalam sujudnya juga 10 kali. Oh, lek camat, bupati, lurah ini, lurah Tegal Gondo ini imamin 10 kali. Oh, mantap baru. Oh, baru barokah wis. Indonesia ini barokah mergo duwe utang ae. Nah, berhubung sholatnya cepet ya utangnya akeh. Misalnya kan gak barokah. Utangnya riba bisa. Sampai nomor utang bisa. Nah, jadi jelas ya. Nah, itu standar apa tadi? Kualitatif. Sekarang standar kualitatif. Dilihat dari apa? Yaitu sholat yang tidak khusyuk itu tidak diterima sholat. Ngono jorok kerang. Ngono aja. Jadi syaratnya secara kualitatif dilihat dari khusyuknya. Nah, jadi secara kualitatif itu dilihat. Tadi secara kualitatif diterima semua ya. Sudah beres ya. Aman gitu ya. Sudah diterima. Sekarang dilihat khusyuknya. Bagaimana kalau dilihat dari khusyuk? Pertama, apa istilah khusyuk? Khusyuk itu artinya secara bahasa itu dingkluk atau tunduk, menundukkan kepala. Ini jenenge khusyuk. Utama menundukkan pandangan, gak tolak-tolak kemana-mana, pandangannya ke tempat sujud. Itu namanya khusyuk. Atau suaranya keras kemudian dipelankan, merendahkan suara. Itu namanya khusyuk. Pokoknya khusyuk itu tunduk. Berarti menundukkan pandangan, menundukkan kepala, dan merendahkan suara. Itu namanya khusyuk. Jadi lek sampai sholat gak jerik-jerik, gak tolak-tolak, terus kepalanya juga gak tolak-tolak, maka itu namanya khusyuk secara bahasa. Nah, itu. Lek Kanjeng Nabi ku khusyuk kabeh. Sak bacaan nih, sak awak, sak uteke tadi itu kan. Sak uteke pendengaran nih. Semua. Karena ma'rifatullahnya sudah tingkat tinggi. Nah, kita kalau tingkatan ini nah, aku maksudnya sampean. Nah, sekarang khusyuk menurut para ulama apa? Nah, sebagian dekat tulis bahasa Indonesia ya. Nah, khusyuk menurut para ulama hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala mustahdiran liqurbi, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah. Bila sampean sholat itu wis hadir ono ki ngarepe Gusti Allah dan harus merasa dekat. Nah, itu namanya aku sedang dekat Allah, hadir di hadapannya. Nah, itu definisi masih kait itu turun selesai ini. Itu tadi, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah serta mendekat kepadanya. Yang ngombe, saya nutut suara nih. Kita dibeli ada ekstra food nganggur itu soal teh itu gulanya putih sebenarnya. Oh dibayar bisa. Tak pikir nggak dibayar. Dari situ sudah jelas ya. Hadirnya hati di hadapan Allah serta mendekat kepadanya. Hadir. Cuma kudone kadang-kadang ini kayak Allahu Akbar, saya hadir kunci. Sepeda aku tak kunci apa dorong ya. Jadi itu langsung bilang no, kelas. Oh, saya sedang hadir di hadapan Allah. Maka tenang hati, jiwa dan gerakan badannya. Fayaskunu lidzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuh. Sehingga menghasilkan karena sudah hadir di hadapan Allah, hatinya tenang, jiwanya tenang, gerakan badannya juga tenang. Kenapa? Gerak tak karepe karena dia sedang di hadapan Allah. Gak ono arek ndelereng ngono istilahnya. Nek ora arek dikandani ndelereng lak sampean keplak iku. Kandani ndelerenge ngono. Nah, gitu.
Terus teruskan. Sehingga sedikit menoleh, santun, dan menghadirkan semua ucapan serta perbuatan dalam sholat itu hanya untuknya. Jadi perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan ini kita hadirkan semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi ini gampang, ngelakoni ini repot. Itu perlu latihan. Aku aja so repot wis. Pemane bagian ngelatih sholat kadang ngomongnya akeh ambek anu ni repot wis. Praktek iku repot. Muga-muga lah aku diampuni dosaku. Tapi soalnya ganjaran aku ganjaran nyampe no gitu kan. Sehingga kapan sholat sampai itu dikatakan khusyuk. Nah, ini wis gawe pedomannya. Nah. Lalu Syekh Al-Qahtani, penulis kitab Zikir Pagi Sore itu. Ini namanya Syekh Al-Qahtani. Ini dalam bukunya namanya Al-Khusyuk bis Shalah. Kapan kita ini dikatakan khusyuk? Beliau mengatakan begini. Qira'atuha wa talaffuz biha ma'astihdari ma'aniha. Wa hadhihi darajah adna majuzi'u minal khusyu'il kamil. Kalau orang itu sholat, bacaan yang dia ucapkan, lafaz yang dia ucapkan itu mengerti artinya dan dihadirkan di hadapan Allah, ini adalah tingkat khusyuk yang paling rendah. Jelas? Ya weh. Pokoknya lek sampean iki sholat, lalu bacaan sholat sampai itu kabeh ngerti arti ini, itu berarti level kita khusyuk paling rendah. Berarti sholat diterima, ngono lho ya. Tapi yang diterima sing di ngono. Lek jari ini sahabat Ibnu Abbas, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Sholatmu yang diterima itu ya sholatmu yang kamu renungi bacaannya itu, yang kamu pikirkan itu. Sehingga sampai rokaat pertama ini betul-betul direnungi, rokaat kedua mulai beliut gitu kan. Berarti sing diterima rokaat pertama. Nah ini pasti diterima. Cuma hitungannya dari Nabi ini. Innar rajula la yusolli sholat. Seorang itu sholat. Kemudian selesai sholat, apa kata beliau? Setelah itu buyar semua kan sholat. Tengah masjid gitu kan. Lalu pulang. Wala allahu la yakunu lahu minha illa usruha. Orang sing terima ini sepersepuluhnya. Ono tusuha, ono yang diterima sepersembilannya. Ono seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, setengah berarti ya. Seperlima. Waktu pasti diterima ini. Khusus tadi pasti apa? Alhamdulillah masih oh jangan sepersongo, 0,9 ya. Nah, gitu. Jadi ada itu cara memilih. Berarti sekarang pekerjaan kita apa? Menyempurnakan kuantitatif, lalu meningkatkan pemahaman artinya bacaan sholat. Oh, sholat mulai wicili bacaan ini sholat gak apa. Ya mulai Al-Fatihah di apa? Cari itu bacaan sholat berkata. Al-Fatihah berkata kan ada itu kan. Alhamdulillah apa? Nanti 3 tafsirnya supaya nanti baca Fatihah itu menghayati. Mau surat yang pendek-pendek untuk bilak, untuk binas, dicari artinya. Nah, subhanallah ala, subhanallah bihamdi firli warhamni wajibuni saja itu cari lagi artinya. Nah, baru nanti kualitas sholat kita naik. Mau suka naik mulai biaya, gitu kan. Naik secara kuantitatif dan naik secara kualitatif. Kita sekali Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti saya kirim itu materinya semua. Nah, gitu. Terima kasih. Ayo. Jadi yang pertama, kalau saya kali aja tanya. Kalau imamnya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili, leistolek dari imam jangan baca sekali, minimal 2, sehingga makmumnya itu mojo, lepodo bacaan itu bisa baca
1 kali gitu ya. Telung kali bagus. Lek makmume sadar ya. Lek makmume gak sadar dilokno ya. Dari sip kok tambah subur ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.